Halo sahabat UMN, kembali lagi di Podcast UMN. Kembali lagi dengan saya Novi dan ada Aku Patrice. Oke, Pat. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Pat? Kita mau ngobrol-ngobrol bareng bersama mahasiswa dan mahasiswa UMN yang baru pulang nih, Mas, dari Prancis. Dari Prancis. Ngapain? Katanya sih denger-denger mereka itu menang nominasi film dokumenter. Nih, di mana dan apanya mungkin kita bisa langsung panggilkan aja Felis dan Rahma. Oke, sudah ada di antara kita, ada Felis sama Rahma. Halo. Oke, Felis sama Rahma, kalian jurusan apa, angkatan berapa? Kalau aku jurnalistik angkatan 2021. Kalau aku nih beda lagi dari Feli. Aku jurnalistik tapi 2019. Oke. Baik. Oh, ada tapinya tadi. Iya. Dengar kalian habis dari Prancis. Ya, benar sekali. Ngapain? Silakan Mama. Ya, ceritain. Jadi kita di Prancis kemarin habis menghadirin awarding night. Kita menerima penghargaan. Kita menang lombanya itu di kategori student. Di kategori student. Terus kita kebetulan kita dibiayai untuk ke sana. Terus makan malam juga. Oke. Jadi di sana datang ke sebuah festival, festival film ya. Iya benar. Festival film dokumenter. Namanya apa tadi? Mega City Short Doc yang 8th edition. Oke. Jadi kalian bikin dokumenter? Iya, exactly. Apa dokumenter apa yang kalian bikin? Jadi buat dokumenter kami tuh membahas soal Bantar Gebang. Jadi Bantar Gebang, gunungan sampah yang ada di Bekasi itu, dan itu adalah dokumenter dengan durasi 4 menit. Sebenarnya itu yang menjadi persyaratannya Mega Cities kan. Dan mereka juga minta topiknya itu berkutat di social environmental issue, sehingga ya kami pilih tentang Bantar Gebang dan bagaimana orang-orang di sekitar Bantar Gebang yang penduduk dekat gunungan sampah itu gimana mereka terdampak dengan permasalahan yang ada di Bantar Gebang gitu. Ada struggle nggak tuh pas lagi syuting atau coba boleh ceritain deh. Gimana ceritanya? Sebelum ke situ gimana kalian riset? Nah ya, risetnya dulu deh. Develop idenya. Betul. Mau jawab? Jadi kita di awal-awal tuh kita sebenarnya punya banyak case ya, punya banyak kasus. Kita kumpulin ya sama-sama. Terus kita lihat kira-kira di tahun ini sebenarnya kita lihat juga nih dari lombanya ini kira-kira yang paling banyak menang tuh yang mana sebenarnya. Terus paling dilirik yang mana. Terus kita lihat isu lingkungan tuh yang paling ini itu sampah sebenarnya. Yang paling ini di tahun ini ya. Di tahun ini banyak kita lihat dokumenter tentang sampah. Mungkin ya temanya kali ini bisa aja sampah yang akan paling dilirik lah. Jadi kita tertujunya dengan ya TPA Bantar Gebang karena ya itu salah satu perkembangan sampah terbesar di Indonesia. Sehingga kalian akhirnya memilih itu. Jadi kemudian riset pertama itu justru ke kompetisinya. Ke kompetisinya. Jadi memang sudah menargetkan akan masuk kompetisi ini. Iya, karena kita nggak punya waktu banyak pada saat itu, nggak nyampe seminggu untuk nge-develop the whole thing dari 0 sampai 100% karena ini UTS juga gitu kan. Jadi ya udah deh, apa yang ada di kompetisinya udah kita ikutin. Tapi secara pribadi, Felis kan sebagai produsernya, Rahmat sebagai sutradaranya, itu secara pribadi punya keresahan nggak sih soal film yang kalian angkat itu? Banyak. Oke. Kalau misal dari aku personally, keresahan tentang orang-orang di Bantar Gebang ini. Jadi aku mau kasih tahu dulu mungkin ya di mana keadaan mereka supaya mungkin sahabat UMN bisa relate gitu kenapa ini menjadi hal yang meresahkan.
Jadi pertama, orang-orang di sekitaran Bantar Gebang itu sangat terdampak secara fisik mereka. Gitu. Satu, Bantar Gebang tuh bau banget, apalagi pada saat hujan. Gitu. Terus habis gitu pada saat nggak ada matahari, karena kalau matahari kan nggak terlalu berasa ya baunya. Cuman pada saat udah mulai sore atau pagi, benar-benar sunrise mau sebelum matahari terbit gitu, itu bau banget. Terus kedua, akses air tuh sulit banget. Air di sana itu berminyak, jadi orang mandi tuh pakai air yang berminyak, dan itu kotor banget kan ya kita, apalagi orang kota yang nggak biasa dengan itu pasti sangat oh my god, how do you survive with that gitu kan. Terus juga bahkan di beberapa bagian akses air tuh nggak ada. Jadi yang deket sama Bantar Gebang airnya berminyak, yang agak jauhan lagi dari Bantar Gebang airnya kagak ada gitu. Bahkan ada penjual warung gitu ya yang emang nggak ada di dokumenterinya, cuman kami menemukan along the way itu dia pakai segala hal menggunakan galon untuk berjualan. Cuci piring pakai galon, pakai air minum untuk cuci piring. Karena ya kalau nggak beli nggak bisa gitu. Dan itu adalah penjual warung loh. Kedua itu. Terus habis itu ketiga, untuk secara spesifik pemulung di sana, mereka kan nggak di-equip sama sekali ya dengan APD dan sejenisnya gitu, peralatan yang membuat mereka safe gitu. Bahkan pada saat kami ketok palu akan mengambil Bantar Gebang pada saat riset, tanggapan pertama aku waktu itu tuh, kita sekarang perlu beli masker jenis apa, perlu beli APD di mana gitu. Dan teman-teman kayak would simply laugh and say kayak ya nggak pakai apa-apa, lu sana aja gitu, kayak lah gitu. Itu sangat mengagetkan. Dan menariknya, kalau misal kita mendapatkan akses dari kantor Bantar Gebangnya dan kita diajak tur ke situ, itu kita bakal di-equip dengan APD dan full shield gitu. Sementara mereka pemulung tiap hari di situ nggak ada equipment itu gitu kan. Dan sebenarnya yang di permasalahan sama Pak Roshid sebagai narasumber kami, ketua RT-nya Ciketing Udik waktu itu dia bilang bahwa kalau misal dihirup udaranya itu kan sampah, saya lupa bahasa Indonesia ya, cuman maksudnya sampah itu kan anggapannya kotor untuk paru-paru. Jadi oh ya benar, uapnya tuh kotor gitu, nggak baik buat paru-paru. Dan di tengah struggle mereka, daily struggle mereka itu, BPJS aksesnya juga sangat sulit. Mereka sudah coba ke pemerintah daerah setempat dan mengupayakan lah supaya suara mereka terdengar, tapi kadang diurus, kadang enggak. Waktu diurus nggak konsisten kayak gitu. Jadi itu menjadi pergumulan yang sangat berat gitu ya gitu kan. Dan itulah sebenarnya yang paling meresahkan bagi kami pada saat melihat permasalahan itu. Itu baru masalah fundamental yang paling berdasar gitu. Belum masalah-masalah politik lainnya. Iya, itu yang paling berat dan sebenarnya membuat kami resah gitu. Dan pada saat kami selesai syuting itu, yang paling mengganggu pikiran saya tuh sebenarnya gini, kayak saya tahu ini ada masalah panjang, ribet, aneh banget di satu tempat kotor ini gitu. Dan sementara saya di sini cuma take mereka for granted untuk UTS saya. Jadi itu yang meresahkan, itu sebenarnya yang menyedihkan. Dan I feel powerless aja gitu, melihat apa yang mereka alami dan gue nggak bisa apa-apa gitu. Makanya sebenarnya kemenangan ini juga yang menyenangkan dari memenangkan Cities dan mendapat exposure paling nggak di lingkungan UMN adalah paling nggak orang-orang jadi sadar, oh Bantar Gebang kenapa tuh, ada masalah apa tuh gitu. Jadi aku malah I cannot wait for it to be publicized supaya orang tuh melihat gitu kayak permasalahan mereka apa, supaya their voicelessness itu ada power in their voices gitu. Itu sih bagi aku. Kalau mungkin Muhammad mau menambahkan? Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Feli, cuma aku lebih fokusnya tuh di bagian politik aja. Awalnya cuma ya oke lah, ini hanya tempat sampah terbesar di Indonesia ya, oke, saya sering mendengar itu ya, mau ambil dokumenter aja di sana, mau capture apa yang ada. Tapi pas sampai di sana tuh jadinya kayak wah, ada banyak hal yang sebenarnya banyak yang belum tahu gitu, jadi kayak menarik. Iya. Dan kalian sebagai anak jurnalistik itu sadar betul tugas kalian tuh nge-publish ini gitu ya, mengangkat isu itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang Petrus tadi. Gimana struggle yang kalian saat syuting?
pendekatannya gimana, Iya. sehingga mereka, aku udah nonton ya, mungkin iya. teman-teman sahabat Wamen belum ada yang nonton. Nanti bocorannya bisa nonton di mana bisa dikasih tahu ya. Kalau bisa. Iya, Kalau bisa. belum publikasi tapi oke. Oke. Nah, nanti kalau yang apa, aku kan udah nonton tuh. Aku lihat narasumber kalian itu nyaman ngomong di depan kalian. Apakah kalian sudah melakukan pendekatan atau mereka sudah terbiasa diwawancarai? Kalau sebenarnya pada saat kita wawancara itu kita sebenarnya punya banyak narasumber ya. Banyak banget. Kita kan itu stok footage itu bisa sampai 100 gigaan gitu. Jadi banyak banget. Terus hal yang sebenarnya yang membuat kita ini tuh awalnya kita bingung nih mau cari narasumber gimana nih. Narasumber gimana? Kebetulan kita dapat narasumber ini yang ada dulu Pak Rosyid sama Pak Saman itu dia lebih pengen nyuarain apa yang dia rasain. Jadi emang benar-benar dia pengen nyampein ini. Kebetulan katanya ya kemarin aku sempat tanya kan kayak kenapa sih ini dia bilang ya kapan lagi mumpung kalian ya walaupun ini tugas tapi dapat tahu kalian bisa publish lagi ya. Terus mungkin dari kitanya juga dari awal ngomongnya ya baik-baik aja sih, baik-baik aja. Kita nggak ada nyinggung-nyinggung soal politik dan lain-lain, dan kita biarkan ya flow-nya nyantai aja gitu. Terus kita ngopi, dikasih pisang goreng gitu. Kebetulan dia dan mungkin si Pak Rosyid ini karena dia adalah RT, jadi dia lebih gampang untuk berbicara. Jadi juga, mungkin ini narasumber yang tepat bagi. Iya. Artinya dia jadi key person. Iya. Iya. Mereka tuh hidden gem sih sebenarnya. Hidden gem, benar. Karena narasumber lain tuh ada yang untuk diulik sangat sulit, bahkan sampai panjang banget tuh nggak dapat apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ya mereka berdua ini yang by nature memang punya keinginan untuk menyuarakan pendapat suara mereka gitu. Jadi karena mereka ada pikiran kayak gitu dan ngelihat kami yang dianggapnya dari quote-unquote media gitu ya, mereka jadi lebih vokal, malah mereka kayak sort of excited gitu. Soalnya kita dapat narasumber tuh ada yang bahkan yang bicara tuh nggak tahu dia ngomong apa sebenarnya. Muter-muter ya. Oh iya, Terus ada yang bahkan dia suaranya RT kecil malah. Dia RT. Soalnya kan kalau kita bicara soal Bantar Gebang itu ada empat desa ya. Oh iya. Dan 4 desa di situ. Terus kita hampir nyari tuh semuanya RT-nya dulu kita deketin. Nah ada beberapa RT yang sebenarnya wah kok bisa? Iya, yang nggak ngerti. Kok bisa jadi RT gitu? Ditanyain, saya dengar ada kasus gini-gini ya. Iya kelihatannya ada satu tuh dari desa sebelah apa gitu nggak tahu. Terus ada bahkan kita dapat narasumber yang saya nggak mau diwawancara gini terus oke diam aja gitu. Kita kemarin sampai aku kemarin malah pendekatannya ke orang-orang yang pengen tahu nih. Aku sempat aku kan punya rokok teman. Rokok tuh rokok terus gak usah koreknya. Aku pakai. Terus pakai. Ya, jadi aku deketin orang-orang sana tuh kayak, Mas ada korek nggak? Terus di situ baru mulai ada pendekatannya, ngobrol dan lain. Kemarin sampai aku kan kemarin bilang, aku pengen masuk nih tapi kan dilarang nih gimana kan? Aku ditawarin untuk jadi pemulung. Iya. Serius? Iya, jadi pemulung untuk nyamar gitu. Iya. Nyamar. Aku kemarin itu kalau mau itu ada rumah saya tuh di situ. Ntar saya pakein bajunya, ada baju tuh di situ. Biar masnya ini. Kelihatan. Iya. Cuma kita nggak mau ambil resiko karena di situ tuh super itu ketat banget. Dan kita sempat ambil gambar aja tuh. Kita baru di pinggir-pinggir aja nih. Kita nggak lihat, nggak ada ini, nggak ada satpam nih. Oke kita ambil. Tiba-tiba ada satpam di beberapa detik belakang. kemudian ada satpam nih. Kok bisa? Ya kok bisa? Jadi ya itu yang bikin kita ini sih. Takutnya kalau misalnya kita ketahuan malah lebih panjang lagi. Apalagi ya masa saya mau ambil footage tidak boleh bawa kamera.
Tapi gimana sih maksudnya akhirnya kalian aman ngambil gambar itu? Nggak aman, nggak pernah Nggak aman aman. sebenarnya. Akhirnya ini nggak aman. Nggak aman. Oke. Kita ada sedikit cerita nih kayak Oke. di awal nih pas kita observasi, Survei, ya, pas survei. kita survei pertama itu kita nggak tahu kalau kita harus Izin. izin. Oke. Biasanya kita Jadi- tahu tapi kita kayak Iya. gimana, bodo Kita Pura-pura nggak tahu aja ya? Iya, Oke. pura-pura nggak tahu aja. Kita masuk, kebetulan kita naik Grab, kita langsung diantarin ke gunungnya itu, Gunungnya. gunung sampahnya itu. Jadi kayak kita, oke, ini kita langsung naik aja ke atas. Kita naik ke atas, kita ambil gambar, kita sambil nanya-nanya beberapa pemulung-pemulung juga, kita ambil. berjam-jam. Nah, berjam-jam setelah itu kita mau turun, wah ada spam, kita dicegat. Oke. Kita punya solusi dengan cara mumpung waktu itu aku punya banyak memori. Di card. Oke. SD card. Jadi SD card itu aku cabut, Ganti aku cabut, SD card. ganti SD card yang baru, terus aku ambil sedikit-sedikit Nah, gitu. Jadi ya, pas nyampe aku udah feeling kayak akan ini disita. akan dihapus, nih, Oke. disuruh hapus. Ya udah aku ambil aja sedikit-sedikit, minimal kayak kelihatan kalau ada yang aku ambil. Oke. Nah setelah itu aku ini harus dihapus, Iya. Oke, kita hapus. Dihapus cuma satpamnya Oke, tuh. iya. Sama satpamnya, ya memori aslinya ada di sana. Lagi Yang sembunyi. mereka hapus gambar yang kayak gimana? Iya, yang mereka hapus. Iya. Semua dihapus. Oh, Dan- oke. Bahkan sampai yang di HP aja. Iya, jadi Mamat kan pakai kamera. banget Cuman ya. Kalau misal aku sama teman-teman pakai HP. Kalau aku sama teman-teman ada yang nge-send ke teman lainnya, ada yang taruh di trash Iya, gitu. iya, iya. Kita hapus-hapus Iya, di iya, depan iya, mereka iya, gitu. depannya Tapi mereka. ada Jadi benar-benar nggak boleh. nggak boleh sama Boleh, sekali. boleh sama sekali. Itu hal yang kita sayangkan juga sih kayak. Iya. Waduh, kita pengen ambil, padahal kita udah planning kayak, kita mau ambil banyak nih shoot yang di dalam. Awalnya pun kita mau ambil temanya tuh kita mau angkat tentang Kerusakan jalan, jalan. ya kerusakan jalan yang ada di dalam sana. Tapi ya itu ujung-ujungnya kita nggak. Itu makanya di filmnya nggak banyak footage Di- terbuku. iya. Benar. Oke, banyak ke interviewnya kan. Iya, banyak. Iya. Karena ketika interview itu di ruang-ruang private-nya narasumber Benar. juga Iya. ya. Oke. Di rumah mereka. Di rumah. Di rumah mereka. Iya, di rumah mereka. Di depan rumah mereka, daerah tetangga-tetangga mereka kayak gitu. Kalau di filmnya itu ada lihat kayak gunung-gunung sampah, itu hasil kita masuk ke dalam. Oh, Oh. tapi dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Oke, oke. Hmm, Akhirnya di situ. Menarik. Iya. Dan sebenarnya tambahan lagi waktu satpam itu akhirnya satpamnya minta surat izin kan ya. Oke. Oh iya. Oh iya. Terus habis gitu kami yaudah mencoba melayangkan surat izin dan sebagainya. Cuman waktu mau ke sana lagi, jadi kami tuh survei terus PP gitu, terus selang berapa hari kami ke Bekasi nginep 3 hari 2 malam di situ. Dan kami kontak satpamnya yang kapan harinya Gat gitu kan, bilang Mas ini mau ini dong, ngirim surat gimana pas segala macam. Terus bapak satpamnya bilang kalau besok ada Pak Anies ikut aja, nggak usah ngirim surat. Tapi kita telat, jadi kita harus ngirim surat gitu Iya, kan. iya, iya. Nah pada saat kami ngirim surat ada aja dramanya, salah alamat lah apa segala macam gitu kan. Jadi suratnya tuh lama turunnya, dan suratnya itu minimal paling cepat tuh 3 hari baru turun. Oke. Baru di ACC, Iya. belum janji temunya Iya, iya. gitu kan. Dan kami nggak punya waktu untuk itu. Makanya kami tetap sambil ngeliat-liat di sekitaran Bantar Gebang itu ada apa aja, kami mencoba mengambil footage lagi Oke. gitu kan dari pintu lain gitu ya yang tadi Mamat Iya, bilang. iya. Tapi ternyata ada satpamnya. Iya. Terus ditanyain ada surat apa enggak, ya kita ngomong aja kita udah kirim surat atau segala macam, walaupun belum di CC Iya. sebenarnya, cuman kayak gitu. Iya. Itu main struggle. Sama satu lagi struggle yang paling kerasa adalah pada saat kami ke survei dari 3 hari 2 malam tuh, hari kedua kami berangkat subuh sampai sore untuk full liputan gitu kan. Waktu kami berusaha approach ke beberapa narasumber, itu ada beberapa yang sangat tertutup. Iya, sangat-sangat tertutup. Dan juga struggle-nya kalau buat Mamat harus mendekati dengan ngerokok. Kalau saya makan di warung sama ibu di warung. Saya makan sehari dihitung sama teman saya sampean 8 kali. Oke. Makan besar dulu gitu. Iya, iya. Oh iya Bu, Iya, sampai iya, ngomong iya. gitu kan. Dan itu capek banget. Tapi mereka tahu kalian mahasiswa jurnalistik lagi liputan. Kita ngomongnya mahasiswa aja sih. Mahasiswa, oke. Mahasiswa. Jadi ya udah kayak dipikir buat riset gitu kan bisa. Dan selain itu
kami juga di waktu itu kami kan berempat ya, dua saya sama Mamat yang kita kami split tim, duanya lagi namanya Yafi sama Ray, anak Yafi sama teman kami Renata, itu nyoba ngelobi kantor Bantar Gebangnya, berusaha di doorstop, dan itu sulit banget, luar biasa gitu. Jadi itu yang menjadi salah satu struggle-nya juga gitu. Terus habis itu waktu saya sama Mamat sendiri itu nyari narasumber, salah satunya itu sebenarnya kita dapat target utamanya, ada namanya dan di desa mana. Itu kan mereka kan nggak ada WA gitu ya. Terus habis itu juga ini Google Maps juga membingungkan ya, itu kan desa mana yang sangat kayak melosok banget gitu kan. Jadi ya bener-bener harus muter, cari satu-satu, tanya orang satu-satu kemana, sampai akhirnya target kami ini sebenarnya sulit banget untuk kami dapatkan target utamanya. Cuman yang tahu target utama kami di mana itu malahan Pak Roshid ini. Tapi malah kami nggak ke target utama, malah Pak Roshid, karena ternyata dia lebih informatif dari target utama kami. Mungkin itu sih ya. Maaf ya panjang ya. Apa dong, kan kita ngobrol ya. Sebenarnya kalian tuh sudah punya buat penyeimbang ya. Artinya sudah berusaha buat nyari stakeholders, buat interview untuk penyeimbang informasi narasumber yang lain ya. Benar. Cuman memang karena sulit, akhirnya bye. Iya. Oke, kita masuk ke cerita teman-teman berangkat ke Prancis. Nah, Oleh juri ada tanggapan apa soal film kalian? Jujur, jadi gini, waktu ngumumin nominasinya siapa dan kemenangan siapa, itu kan juri ya yang semua ngomongin apa semacam. Mereka ngomongnya pakai bahasa Prancis tuh. Awalnya diomongin bakal pakai ada Inggrisnya untuk summarize things, tapi ternyata Prancis semua. Jadi apa nih? Kita cuma tahu Wi dan Bondo. Gak dengar apa-apa gitu. Cuman yang waktu di approach secara personal gitu, dan dari bahasa Prancis yang saya tidak mengerti apa, tapi ada beberapa yang mungkin saya bisa dengar gitu. Sebenarnya mereka menekankan bahwa di students itu yang paling membuat mereka ada di nominasi adalah mereka menawarkan solusi untuk permasalahan ini. Walaupun kami nggak merasa menawarkan solusi, tapi kelihatannya sih paling narasumber kami menyuarakan solusi mereka gitu kan. Jadi kelihatannya itu yang menjadi winning point ya. Dan selain itu juga jurinya tuh ngomong kalau mereka punya kenalan di Indonesia yang ngerti soal Bantar Gebang, dan ya ditanya kita soal Bantar Gebang, dan mungkin itu sih yang menjadi winning point lainnya, karena kompleksitas permasalahan di Bantar Gebang itu mungkin dibandingkan nominasi lainnya, ya nominasi lainnya tuh bagus banget, percaya deh, sampai kita nggak ngerti juga kenapa menang gitu. Cuman ya karena kompleksitas permasalahan Bantar Gebang ini irrational, it's really complicated, it's very sad and stuff like that gitu. Jadi itu menjadi salah satu winning point isu yang kami angkat, dan ini particular itu Bantar Gebang gitu. Nominal lainnya ada apa aja film yang kalian tonton di sana? Buat student itu ada 2, ada 3 termasuk kami. Yang 2 lainnya tuh satu dari India ngomongin soal tugas toilet. Bukan, dia itu pemulung juga, tapi pemulung itu dia fokusnya untuk ngebersihin got-got. Jadi ya dia fokusnya untuk itu, sampai ada anaknya meninggal. 4 menit juga itu film. Ya, mereka 4 menit juga ya. 4 menit juga. Semua durasi sama ya? Iya. Iya, itu meninggal. Maksudnya orang kalau masuk situ, masuk ke gotnya tuh nggak lama langsung meninggal, bahkan mereka nggak punya waktu untuk ask for help waktu mau meninggal. Iya, separah itu. Tapi di akhirnya tuh ada solusi dari pemerintah memberikan bantuan yang lebih proper untuk pekerjaan itu supaya got nggak dibersihkan secara manual. Makanya permasalahan itu di-solve gitu. Itu yang India. Kalau yang satu lagi Cina ya. Cina itu tentang orang difabel. Difabel ya. Difabel. Ya, kelihatannya akhirnya isu yang paling kuat, dan kita mau membungkus banyak hal menjadi 4 menit itu kan nggak mudah. Betul. Iya kan, pasti kalian struggle memilih footage yang sangat banyak gitu kan. Karena masih banyak yang mau disampaikan juga gitu. Nggak kerekam semua. Nggak kerekam semua, 4 menit itu susah sekali buat ini. Itu
sulit banget tuh untuk kita yang kayak dari wawancara yang satu narasumber itu bisa sampai 30 menit, kita harus potong yang mana, 2 menit. terus kita ambil yang inti-intinya, terus kita yang paling besar untuk bisa menyuarakan suara mereka. Terus belum lagi kita harus ngakalin shoot yang sebenarnya bolong-bolong itu, yang kayak kita mau ambil shoot soal Bantar Gebangnya itu, tapi kita nggak bisa masuk. Ya, tapi kita mengakali dengan cara kita lihat di YouTube. Kita di YouTube ada sebenarnya footage drone, kita nggak nerbangin drone. Terus kita langsung minta izin ke orangnya, kita kontak langsung ke orangnya, Mas ini boleh saya pakai nggak ininya? Saya minta footage aslinya. Oh ya oke. Jadi cara kita untuk mengakalin itu kita ngumpulin itu sih. Ketika kalian dapat pengumuman menang, kalian ngabarin teman-teman narasumber nggak? Sampai hari ini belum. Sampai hari Jujur ini jujur belum. Oke. Belum. Gimana rencana kalian? Karena Ya. karena aku pikir teman-teman narasumber ini juga Ya. berhak merayakan Benar. kemenangan ini juga kan? Sebenarnya ya, cuman ini sesuatu yang sebenarnya kami udah diskusikan dan Oke. kami coba ngomong sama pemenang utamanya Mega Cities tahun ini itu dari Indonesia juga. Oh. Namanya Mas Yogi. Yogi siapa? Ya gitu lah, pokoknya Mas Yogi dari CNN gitu. Kalian mau tanya gimana ya cara mengapresiasi mereka gitu? Apa initial plan-nya adalah ya kalian memberi uang yang kami dapatkan untuk mereka dan sebagainya. Cuman again, kalian pikir kalau satu, uang itu hal yang sensitif ya. Yeah. Takutnya mereka ini malah disalahgunakan, malah bukannya menjadi Kesannya, sebuah perayaan, malah nama masalah baru gitu kan. Terus habis itu kedua, memberikan apresiasi mungkin dalam bentuk lain gitu ya. Tapi kami sudah melakukan itu pada saat kami mau pulang dari Bekasi gitu. Dan pada saat kami coba tanya ke Mas Yogi juga, Mas Yogi itu bilang kalau sebenarnya kita sebagai jurnalis itu nggak ada kewajiban untuk melakukan itu. Kalaupun memang mau melakukan itu ya secara personal aja, dan kami rasa kami sudah memberikan apresiasi karena mereka membantu kami menyelesaikan tugas kami pada saat itu. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau misal in near future kita akan memberikan apresiasi lagi gitu ya. Karena memang sebenarnya pingin juga sih, cuman bingung juga karena kalau alokasi sembako juga kalau kata Mas Yogi itu ntar kayak bansos gitu kan. Jadi bingung juga sebenarnya apa yang tepat gitu, dan untuk sekarang kami masih belum ngeplan untuk memberikan kembali gitu. Oh, iya benar. Kenapa aku tanya itu? Aku pernah ngerasain gitu. di banknya kayak gitu. Terus gimana Mas? Solusi dong. Akhirnya aku harus berteman sama mereka. Iya. Oh gitu. Iya. Mereka temanku udah gitu. Menarik. Udah. Akhirnya seperti itu. Jadi ya aku harus berteman sama mereka. Karena aku nggak bisa jadikan ini sebagai bentuk transaksi. Iya, iya benar. Exactly. Iya kan, nggak bisa. Akhirnya ya mau nggak mau harus berteman. sama mereka. Gimana Mas buka jalan jadi teman, jadi bestie? Main ke situ terus Satu, Main ke berarti. situ. punya kontaknya kan pasti. Ya saling berkabar. Kedua harus siapin waktu untuk main ke sana. Oh iya. Mau nggak mau harus. Itu harus. Ya karena nggak tahu mau ngasih apa lagi. Iya benar-benar. Gitu, kan? Gitu. Jadi aku yang cerita. Oke, boleh. Kita Tapi tetap kasih lagi nih. Kalian ada momen gitu harus kabarin. Mereka punya anak misalkan. Iya. Ya kasih ini buat DS gitu. Iya. Oke, Ya, menarik. jadi saudara kita. Saudara kita. Thank you, Sir. Iya. Makasih sarannya. Applicable banget. Sesimpel itu sih. Sesimpel kalau misalkan kalian lagi ke sana, kabarin Kabarin, mungkin. lewat. Ya. Nggak harus disiapkan waktu. Iya. Nggak sih, cuma sesenggang. Karena ya kita punya kesibukan masing-masing. Betul. Mereka juga mungkin, apalagi konteksnya Bantar Gebang ya, mereka wartawan hilir mudik kan. Iya. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Apa ini, Berikutnya, Mas? Apa? Kalian mau bikin apa lagi? Ada pengen bikin dokumenter lagi nggak nih? Mungkin Karena sneak kelihatannya peek? nagih ya. Mau kasih apa?
riset soal Iya, apa lagi? riset soal apa lagi. Apa tuh? Karena kelihatannya kalian ketagihan deh bikin ini. Sebenarnya ini sangat menarik sih. Oke. Passionate jadinya. Iya, jadi best. Saya jadi kalau aku pribadi mah jadinya kayak wah ini suatu hal yang saya kan ini aku aja nih ke Perancis ini adalah pengalaman pertama aku keluar negeri nih. Puji Tuhan itu. Makanya kayak gitu. Jadi kayak pengalaman pertama aku jadi kayak berarti kalau misalnya aku bisa kembali lagi nih bisa aja aku kemana lagi. Oke, kayaknya ini menarik. Jadi ini kedepannya kita sebenarnya mau planning yang lebih spesifik sih. Nah, mungkin kita akan ikut lagi Mega City Shop 9. Kenapa? Mega City lihat jadwal Shop. kita tahun depan. Oke, jadi ada ya keinginan untuk bikin sesuatu lagi? Ada. Kalau misalnya dari aku personally sebenarnya apa yang kami berikan pada 4 menit itu tuh sebenarnya nggak sama apa-apa gitu. Mungkin kami kurang pro ya dalam membuat itu menjadi konten gitu. Karena kalau ngelihat dari winnernya atau nomini winnernya tuh ada 2 ya, Mas Yogi sama satu lagi itu cerita tentang Myanmar, conflicting rights di Myanmar. Itu 4 menit terkaya yang you've ever seen gitu. Itu ceritanya padat banget. Kenapa cerita gitu kayak gitu gitu. Cuma maksudnya karena kami mungkin belum sampai di situ gitu ya untuk nge-sum up semua dalam 4 menit. Sebenarnya saya ingin membuat Bantar Gebang kayak gini, cuman longer version kami. Longer version terhadap permasalahan politik, tapi bukan politik elit di Bantar Gebang, tapi politik orang-orang yang di bawah. Mereka keseretkan. Dan mereka mau nggak mau dalam tanda kutip they need to play dirty in order for them to survive. Dan itu yang menarik sebenarnya. Dan itu juga ada beberapa hal yang kami dapatkan insight dari informan waktu di Bantar Gebang kemarin. Itu sih yang mau diulik. Cuman ya kita lihat lah ya kalau ada waktunya. Terus kuliahnya udah sibuk gitu kan, dan masalah-masalah jadwal dan lain-lain gitu. Jadi ya we'll see ya. Cuman kita ada rencana. Ada rencana. Amin. Oke. Kita Amin. support pokoknya. Amin. Thank you. Kedepannya nih film mau mungkin didaftarin kemana lagi nggak? Rada rencana? Nah, kalau film kita tuh sebenarnya, nah kita lagi nyari nih, aku udah ada teman juga yang sebenarnya dia lumayan pro juga dalam pada festival film kayak gini. Jadi ya dia bilang, lu mau nggak gue bantuin untuk distribusikan film-film ini? Boleh. Selama itu bisa membantu film ini bisa bersuara kemana-mana ya nggak apa-apa. Ya. Toh suaranya juga positif gitu ya. Betul. Yang mau disuarakan tuh untuk kepentingan Ya. kita semua juga. Benar. Oke. Keren, Felis Rahmat. Keren banget, selamat ya. Semoga nanti film-film berikutnya menang di tingkat internasional. Tingkat lagi ya. internasional. Amin. Mungkin yang di Toronto atau yang di Festival. iya. Semoga terus berjejaring juga di dunia Amin. karya ini. Good juga. luck pokoknya. Oke. Terima kasih sudah hadir karena mungkin sudah hampir 1 jam. Hampir. Nggak terasa. Nggak berasa ya? Gak apa-apa. Nggak berasa. Kita pokoknya masih pengen banyak yang diobrolin sebetulnya buat ya. Cuman memang keterbatasan waktu, kita ngobrol lanjut setelah video ini. Thank you ya, Felis sama Rahmat. Terima kasih. Dadah. Nah, sahabat UMN, itu dia bincang-bincang kita bersama Rahmat dan juga Felis. Seru banget ya Mas ya? Seru banget, seru banget. Gila. Buat sahabat UMN yang pengen seperti mereka masuk ke jurnalistik UMN. Ya betul. Nama prodinya adalah Digital Journalism. Oke. Nah, gimana sih caranya buat gabung di situ? Nah, kalian bisa cek beasiswa atau misalnya info sessions itu di @Universitas Multimedia Nusantara di Instagram. Instagramnya betul. Kemudian ada di YouTube YouTube juga. ada untuk cek konten-konten kita. Ada di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, kemudian juga ada di TikTok, itu ada di @join.umn. Dan juga di website di mana Mas? Di umn.ac.id. Nah, teman-teman bisa pantau terus jadwal tes beasiswanya, ikuti tes beasiswanya, dan kuliah di UMN dengan beasiswa. Mantap. Hingga uang pangkal 100%, jangan lupa. Oke, terima kasih sahabat UMN. Sampai jumpa di Sampai podcast jumpa. UMN.